Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Sebelumnya di sini kita membahas tentang penerapan PSAK 25 itu apa sih? Membahas tentang apa? Yaitu tentang pemilihan kebijakan akuntansi serta penerapannya, kemudian akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu. Nah, sebelumnya kita bahas dulu konsep materialitas. Mungkin teman-teman sudah tahu di sini apa itu konsep materialitas. Intinya ketika terjadi kesalahan salah saji atau kelalaian dalam mencantumkan pos-pos laporan keuangan, dan kesalahan itu bisa menyebabkan perubahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka kesalahan tersebut disebut material, seperti itu. Maka konsep materialitas itu bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian atau kesalahan. Jadi ketika ada kelalaian atau kesalahan tapi tidak berdampak pada pengambilan keputusan ekonomi, maka kelalaian tersebut sifatnya tidak material, seperti itu ya. Nah, yang menentukan material atau tidaknya suatu kelalaian atau kesalahan itu jadi bukan dari, nggak ada standarnya gitu, itu yang menentukan dari pihak manajemen, karena mereka yang melakukan pengambilan keputusan manajerial, pengambilan keputusan ekonomi gitu. Nah, terus beranjak ke kebijakan akuntansi. Jadi kebijakan akuntansi itu menurut PSAK 25 disebutkan bahwa kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Konvensi itu berarti kesepakatan gitu ya, atau praktik yang telah disepakati seperti itu. Nah, kemudian kebijakan akuntansi ini nantinya akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen-elemen laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, kebijakan akuntansi yang dipilih oleh suatu perusahaan itu harus bisa menjelaskan 3 hal, yaitu tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian suatu pos dalam laporan keuangan. Pengakuan itu berarti kebijakan akuntansi yang dipilih harus bisa menjelaskan kapan dan kondisi seperti apa suatu peristiwa itu diakui menjadi transaksi, seperti itu. Terus kebijakan akuntansi harus dapat menjelaskan berapa banyak jumlah rupiah dari transaksi yang diakui, serta bagaimana transaksi tersebut disajikan di dalam laporan keuangan. Nah, penetapan untuk kebijakan akuntansi ini menurut PSAK 25, pemilihan kebijakan akuntansi itu harus mengikuti aturan. Yang pertama, jika terdapat standar akuntansi keuangan yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi tertentu, maka SAK tersebut digunakan dalam penerapan kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan panduan aplikasi yang terkait. Namun, jika tidak ada SAK yang spesifik, maka manajemen menggunakan pertimbangan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta andal di mana laporan keuangan itu menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, mencerminkan substansi ekonomi, kemudian netral dan berdasarkan pada pertimbangan yang sehat serta lengkap untuk semua hal yang material. Jadi contohnya seperti ini, kebijakan akuntansi terkait perusahaan mau mengukur dan menyajikan tentang persediaan kayak gitu. Ada nggak PSAK spesifik tentang persediaan khusus gitu, PSAK khusus tentang persediaan? Oh ada, yaitu PSAK 14 seperti itu. Berarti kita untuk
kebijakan yang terkait dengan persediaan, kita memakai PSAK 14 kita pilih gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada PSAK yang spesifik, misalnya apa nih, tentang piutang seperti itu kan tidak ada PSAK spesifiknya, maka menggunakan pertimbangan manajerial seperti itu ya. Terus kalau misalnya tidak ada PSAK spesifik tadi kan manajemen menggunakan pertimbangannya gitu ya. Nah, pertimbangannya itu didasarkan apa? Nah, sumber-sumber yang dapat digunakan oleh manajemen dalam membuat pertimbangan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai prioritas adalah bisa menggunakan yang pertama ketentuan dalam SAK yang berkaitan. Jadi ini urutan ya, yang prioritas. Jadi yang pertama pakai dulu ketentuan atau persyaratan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait dengan peristiwa atau kebijakan yang akan kita ambil. Kemudian yang kedua, menggunakan pertimbangan yaitu berdasarkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam KDPPLK, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, baru menggunakan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh Badan Penyusun Standar Akuntansi lainnya yang menggunakan kerangka dasar yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan poin 1 dan 2. Poin pertama PSAK berkaitan dan KDPPLK tadi. Nah, kalau misalnya kurang cukup, bisa menggunakan yang seterusnya, yaitu berdasarkan literatur akuntansi yang ditulis oleh para ahli, kemudian praktik akuntansi industri yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan acuan utama. Ya, jadi ini acuan utamanya 2 ini. Artinya kayak misalnya tadi piutang gitu kan. Piutang kan tidak ada PSAK khususnya, tidak ada PSAK spesifik. Maka ambil dari PSAK yang terkait dengan piutang. Kalau misalnya nggak ada, yang kedua ambil dari KDPPLK, kan ada di kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan khusus untuk aset lancar yaitu piutang, itu definisinya seperti apa, kriteria pengakuan dan konsep pengukurannya seperti apa. Maka ambil sumber untuk pertimbangan menentukan kebijakannya berdasarkan dari situ gitu ya. Nah, di sini ditentukan bahwa setiap entitas ketika dia memilih suatu kebijakan akuntansi, maka kebijakan akuntansi itu harus diterapkan secara konsisten gitu untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi yang serupa gitu. Nah, kebijakan yang konsisten itu juga harus diterapkan pada kelompok item yang ada gitu ya, jika diatur oleh PSAK. Misalnya kebijakan untuk menggunakan rumus biaya FIFO untuk kelompok persediaan yang satu dan menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang atau average untuk kelompok persediaan lainnya. Misalnya satu perusahaan dia banyak produk gitu kan. Misalnya Misalnya produk yang ada satuannya, misalnya produk sabun gitu ya, sabun batangan gitu, sabun batangan. Di situ dia jualnya sabun batangan, maka bisa menggunakan FIFO. Sementara produk lainnya yaitu dia jual minyak cair. Nah, minyak ya cair ya, minyak tapi dia jualnya per kalengan, per kaleng atau drum. Nah, itu kan tidak bisa digunakan FIFO karena orang belinya eceran. Maka dia menggunakan average. Dua kelompok produk yang berbeda dalam satu perusahaan bisa menggunakan rumus biaya yang berbeda atau diterapkan kebijakan akuntansi yang berbeda. Nah, tapi karena walaupun berbeda untuk setiap produk, tapi harus konsisten gitu. Oh, untuk produk yang padat itu menggunakan FIFO, untuk produk yang cair itu menggunakan average. Nah, konsisten seperti itu gitu ya. Nah, terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi, perusahaan itu diperbolehkan untuk mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut memang diwajibkan oleh PSAK atau perubahan tersebut
bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan andal. Kalau cuman sesukanya, misalnya tadinya produk sabun batangan itu pakai Vivo, tapi kok kalau pakai Vivo kayaknya susah ya, aku pakai average aja deh, gitu nggak boleh. Jadi harus ada dasarnya perubahan itu, misalnya disuruh sama PSAK, diwajibkan atau dipersyaratkan oleh PSAK, atau jika mengubah itu menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal atau lebih relevan. Nah, karena berubah kebijakannya, otomatis kan berdampak ke laporan keuangannya kan. Nah, maka penerapan kebijakan untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi yang berbeda secara substansi itu menyebabkan pengguna dari laporan keuangan itu perlu untuk membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode yang selanjutnya, sehingga penerapan kebijakan yang konsisten itu diperlukan gitu kan. Ya, ini masih terkait dengan slide sebelumnya, bahwa ketika kita konsisten itu belum tentu artinya gini, oke konsisten, tapi apakah boleh berubah? Boleh, jika diperlukan gitu kan, jika dipersyaratkan oleh PSAK atau jika menghasilkan laporan yang lebih relevan, boleh berubah asal konsisten gitu. Maksudnya gini, tadinya pakai Vivo gitu kan, kemudian berubah menjadi average karena akan menghasilkan laporan yang lebih andal, maka perubahan itu satu harus dikomunikasikan atau diungkapkan di laporan keuangan. Nah, karena tadinya sudah konsisten, kemudian ada perubahan yang diungkapkan, maka dengan demikian pengguna laporan keuangan bisa melihat atau membandingkan gitu dampaknya dengan perubahan itu seperti apa. Maka bisa membandingkan dari satu periode ke periode selanjutnya. Nah, penerapan kebijakan untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi yang berbeda secara substansi dengan yang terjadi sebelumnya atau yang belum pernah terjadi sebelumnya atau tidak material, itu bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Jadi kalau misalnya ada suatu transaksi yang kemudian kebijakannya tuh sama sekali lain gitu ya, nggak ada kaitannya dengan yang sebelumnya, sangat berbeda, terus emang belum pernah terjadi sebelumnya, atau ini kebijakan baru gitu, itu bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi, tapi memang kebijakan baru gitu. Mudeng ya bedanya ya, bukan perubahan, tapi seperti menerbitkan kebijakan baru gitu. Nah, sesuai ketentuan PSAK 25, perusahaan itu mencatat penerapan awal suatu PSAK berdasarkan ketentuan transisi. Jadi kalau kalian perhatikan di PSAK itu kan ada ketentuan transisi. Ntar kalimatnya tak bukain contohnya ya, tak bukain kitabnya. Itu yang namanya ketentuan transisi itu kapan sih PSAK ini harus diterapkan. Transisi itu kan artinya berubah kan. Ketentuan transisi. Nah, ketentuan transisi. Di sini contohnya untuk PSAK 4. Ketentuan tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Nah, berarti sebelum 1 Januari 2015 masih boleh menggunakan PSAK yang lama gitu, PSAK yang sebelum amandemen seperti itu. Nah, perusahaan sesuai ketentuan PSAK 25 itu mencatat penerapan awal suatu PSAK berdasarkan ketentuan transisi. Artinya ketika tanggal 1 Januari 2015 gitu ya, itu merupakan tanggal penerapan awal PSAK 4 berdasarkan ketentuan transisi gitu loh. Nah, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan itu dilakukan secara sukarela, maka perubahan diterapkan secara retrospektif. Nah, ini contohnya gini, tadinya itu
eh, PSAK 4 itu berdasarkan PSAK 4 tahun 97 gitu ya. Nah, kemudian tahun 2014 diamandemen atau ada perubahan-perubahan sehingga per 1 Januari 2015 dia menerapkan kebijakan baru yang amandemen kebijakan dari PSAK 4. Maka dilihat penerapan awalnya itu berdasarkan tanggal ketentuan transisi yang ada di PSAK. Tapi jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maksudnya secara sukarela itu bukan karena dipersyaratkan oleh amandemen PSAK, tapi berdasarkan pertimbangan bahwa kalau kita merubah kebijakan ini akan menghasilkan laporan yang lebih handal, yang lebih relevan. Nah, maka kalau nggak ada ketentuan transisi atau secara sukarela tadi, perubahan diterapkan secara retrospektif. Apa itu penerapan retrospektif? Yaitu penerapan kebijakan akuntansi pada transaksi, peristiwa atau kondisi seolah-olah kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak transaksi, peristiwa atau kondisi itu terjadi, seperti itu. Atau seolah-olah kebijakan akuntansi baru itu sudah pernah diterapkan sebelumnya. Gitu. Itu artinya penerapan retrospektif. Jadi aslinya ini kebijakan baru. Tapi untuk memudahkan pelaporan, maka penerapan kebijakan itu dianggap seolah-olah kebijakan itu sudah pernah diterapkan sebelumnya untuk memudahkan pengungkapan kepada pengguna laporan keuangan. Nah, kalau menggunakan penerapan retrospektif ini, maka perusahaan harus menyesuaikan yang pertama saldo awal. Saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian yang paling awal, serta jumlah komparatif atau perbandingan itu juga diungkapkan untuk setiap periode seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Aslinya ini benar-benar kebijakan baru yang tadinya tuh belum ada. Nah, untuk memudahkan kita anggap yang sebelum-sebelumnya itu, periode-periode sebelumnya itu sudah pakai kebijakan ini gitu loh. Jadi tetap konsisten dan bisa diperbandingkan. Itu tujuannya. Nah, keterbatasan penerapan retrospektif ini dilakukan sepanjang itu praktis gitu ya. Maksudnya mudah diterapkan. Tapi jika tidak praktis, untuk menentukan dampak perubahan sejak awal transaksi, peristiwa dan kondisi terjadi, entitas dapat menentukan periode awal di mana penerapan retrospektif itu dianggap praktis dan menyesuaikan komponen ekuitas yang terpengaruh pada periode tersebut. Nah, jika masih tidak praktis juga, maka PSAK 25 memperbolehkan perubahan kebijakan tersebut diperhitungkan secara prospektif sejak tanggal paling awal yang dapat diterapkan. Nah, penerapan suatu ketentuan dianggap tidak praktis jika perusahaan itu tidak dapat menerapkan ketentuan itu setelah semua upaya telah dilakukan. Maksudnya gini, penerapan retrospektif itu menjadi tidak praktis. Kenapa? Ketika yang pertama, dampak penerapan retrospektif ini tidak dapat ditentukan. Kita menganggap seolah-olah kebijakan itu sudah pernah diterapkan sebelumnya, itu dampaknya apa? Kalau dampaknya nggak jelas, itu maka tidak praktis. Kita nggak bisa menerapkan kebijakan retrospektif. Terus penerapan retrospektif memerlukan asumsi terkait maksud atau intensi dari manajemen pada periode lalu. Nah, dengan demikian penerapan retrospektif menjadi tidak praktis. Terus penerapan retrospektif itu memerlukan estimasi signifikan suatu jumlah tertentu dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif antara informasi mengenai estimasi jumlah itu dengan informasi mengenai
estimasi yang akan tersedia pada laporan keuangan dari informasi lain. Nah, untuk mengungkapkan ini tadi bedanya kalau yang retrospektif ya. Kalau retrospektif itu kan kita menjelaskan kebijakan sebenarnya baru, tapi seolah-olah kebijakan itu sudah diterapkan sebelumnya. Kalau yang ini penerapan awal. Nah, kalau penerapan awal suatu kebijakan yang baru, itu yang diungkapkan apa aja sih? Yang diungkapkan pertama judul PSAK, kemudian pernyataan bahwa perubahan kebijakan dilakukan sesuai dengan ketentuan transisi. Selanjutnya sifat dari perubahan kebijakan akuntansi, kemudian penjelasan mengenai ketentuan transisi, lalu ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang, serta untuk periode berjalan dan setiap periode lalu itu mengungkapkan jumlah penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak, serta saham per lembar dasar dan dilusian jika PSAK 56 diterapkan untuk perusahaan tersebut. Nah, ini mengungkapkan penerapan awal suatu kebijakan. Untuk laporan keuangan periode selanjutnya itu tidak perlu mengulang pengungkapan seperti ini karena sudah diungkapkan ketika awal penerapan, gitu ya, paham ya. Jadi untuk penerapan periode-periode selanjutnya sudah tidak perlu lagi diungkapkan item-item ini karena sudah pernah dijelaskan pada saat awal penerapan. Nah, sedangkan kalau perubahannya secara sukarela, kalau perubahan kebijakannya secara sukarela, itu yang perlu diungkapkan adalah yang pertama sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Terus alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru itu memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Kemudian menyesuaikan untuk periode berjalan dan periode lalu. Yaitu, kemudian jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan. Kemudian keadaan yang membuat keberadaan kondisi yang membuat kita harus mengubah kebijakan secara sukarela. Nah, setelah perubahan sukarela ini pertama kali diterapkan, kita mengungkapkan ini kan. Nah, periode-periode selanjutnya selama tidak ada perubahan tidak perlu diulang pengungkapannya, begitu. Nah, bagaimana untuk PSAK baru yang belum efektif? Kadang kan ada penerbitan jadi kadang ada PSAK baru setiap tahun itu terbit gitu, ada amandemen PSAK, baik amandemen ataupun PSAK baru gitu, ketentuan baru. Ada PSAK baru tapi belum efektif untuk diterapkan, belum berlaku secara efektif. Nah, ketika sudah ada PSAK baru tapi belum efektif berlaku, nah entitas belum menerapkan PSAK baru kan, karena belum efektif berlaku. Udah terbit tapi belum berlaku. Maka perusahaan harus mengungkapkan fakta tersebut serta informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin terjadi atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan pada periode awal penerapannya gitu. Nah, ini apa yang perlu diungkapkan terkait kalau ada PSAK baru yang terbit tapi belum berlaku secara efektif. Yang pertama judul PSAK baru, kemudian sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian tanggal di mana penerapan PSAK tersebut disyaratkan. Tanggal di mana entitas berencana untuk menerapkan PSAK pada awalnya. Serta suatu pernyataan tentang apakah suatu pembahasan mengenai apakah ada dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan perusahaan, atau jika dampak tidak diketahui
atau diestimasi secara wajar, maka diungkapkan juga pernyataan atas hal tersebut gitu. Nah, contohnya ya, contoh kebijakan akuntansi itu apa sih? Misalnya gini. PSAK 14 itu menyarankan penggunaan metode identifikasi khusus untuk menentukan biaya persediaan jika metode itu bisa dipraktikkan. Nah, selain itu, persediaan juga bisa diukur menggunakan salah satu dari beberapa model biaya lain sejauh penerapannya konsisten, yaitu diantaranya metode average atau metode FIFO. Nah, PSAK 14 secara tegas itu melarang penggunaan metode LIFO. Gitu. Nah, mengacu pada alternatif-alternatif metode yang diperbolehkan oleh PSAK 14, maka entitas menetapkan untuk menerapkan metode tertentu yaitu FIFO. Penerapan metode tertentu oleh entitas itulah yang kita maksudkan sebagai kebijakan akuntansi. Gitu. Nah, contoh kebijakan akuntansi lainnya adalah misalnya penentuan nilai minimum kapitalisasi item dari aset tetap. Terus pemilihan model nilai wajar atau model biaya dalam pengukuran aset tak berwujud setelah pengakuan awal. Kemudian penentuan apakah akan menggunakan opsi nilai wajar atau biaya diamortisasi untuk liabilitas jangka panjang. Itu contoh-contoh kebijakan akuntansi. Nah, kemudian terkait dengan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi itu apa sih? Nah, estimasi akuntansi itu merupakan estimasi yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan atau estimasi ya, perkiraan gitu. Nah, estimasi akuntansi ini diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai akibat dari ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis ya kan. Yang namanya aktivitas bisnis kan pasti berubah-berubah sifatnya, kemudian kondisinya, strukturnya, maka kita perlu membuat estimasi gitu untuk mengatasi ketidakpastian dalam setiap aktivitas bisnis. Nah, untuk menyusun estimasi akuntansi itu harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Penggunaan estimasi yang reasonable atau beralasan atau logis gitu ya adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengesampingkan keandalannya. Nah, contoh dari estimasi akuntansi itu apa sih? Contohnya misalnya estimasi dalam menentukan umur piutang. Gitu. Terus estimasi menentukan piutang tidak tertagih, persentase piutang tidak tertagih. Terus estimasi nilai wajar instrumen keuangan. Terus estimasi umur manfaat aset tetap. Kemudian estimasi kewajiban garansi. Banyak ya. Nah, estimasi akuntansi itu dapat berubah karena adanya informasi baru atau tambahan pengalaman dari perusahaan. Misalnya Tuan A sebagai debitur kita selama ini tuh dia nyaur utangnya itu lancar-lancar aja. Nyaur itu apa sih? Bayar utangnya itu lancar-lancar aja gitu. Tapi nah kita dapat informasi baru nih, perusahaannya Tuan A itu mengalami pilot gitu atau mengalami kebangkrutan. Maka dari informasi tersebut kita bisa mengubah estimasi jumlah piutang tak tertagih dari Tuan A gitu. Nah, itu kan berdasarkan informasi baru. Nah, jadi estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi. Nah, perubahan estimasi akuntansi diperlakukan secara prospektif pada periode perubahan atau pada periode perubahan dan periode mendatang jika dampaknya itu lebih dari satu periode. Perubahan estimasi akuntansi yang mengakibatkan berubahnya aset dan liabilitas atau yang terkait dengan suatu item ekuitas harus diakui dengan menyesuaikan juga jumlah tercatat dari aset liabilitas atau ekuitas terkait pada periode perubahan gitu ya. Nah,
perubahan estimasi akuntansi yang dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, maka itu bukan koreksi kesalahan. Oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Jadi beda ya perubahan estimasi akuntansi dengan koreksi kesalahan. Kalau perubahan estimasi kan tadi misalnya mengubah, karena tuan A itu pilot itu bangkrut, maka estimasi nilai piutang tak tertagihnya kan meningkat kan, maka otomatis nilai tercatat asetnya atau piutangnya juga berubah, maka perlu kita buat penyesuaian. Nah, penyesuaian itu bukan bagian dari koreksi kesalahan, beda ya, bisa membedakan ya. Itu bukan perubahan nilainya piutang, bukan gara-gara kita salah atau kesalahan mencatat, tapi karena perubahan estimasi nilai piutang tak tertagih gitu. Nah, pengungkapan untuk perubahan estimasi akuntansi itu tidak serumit untuk pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi, di mana perusahaan atau entitas yang melakukan perubahan estimasi akuntansi itu harus mengungkapkan yang pertama sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi, yang berpengaruh pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang jika mengestimasi dampak pada periode mendatang itu praktis atau mudah untuk dilakukan. Kemudian ketidakpraktisan dalam mengungkapkan dampak periode mendatang sehingga tidak diungkapkan. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menganalisis dampak yang terjadi di periode mendatang akibat perubahan estimasi itu, maka tidak perlu diungkapkan. Tapi kalau misalnya jumlah misalnya tidak praktis tadi ya, kemudian kan tidak diungkapkan gitu kan, itu bukan berarti terus kita tidak mengungkapkan sama sekali dampaknya, tapi perusahaan tetap harus mengungkapkan fakta bahwa kita tidak mengungkapkan itu karena kita jumlahnya tidak dapat diperkirakan gitu, dampaknya itu tidak dapat diperhitungkan secara praktis. Secara praktis itu maksudnya gini, untuk ngitung dampak dari suatu perubahan itu biayanya akan lebih besar daripada manfaat yang akan kita peroleh, maka tidak perlu kita lakukan seperti itu. Hal itu tetap harus diungkapkan gitu ya. Jadi tidak boleh sama sekali kalau ada perubahan ya diungkapkan, kalau nggak tahu dampaknya ya diungkapkan. Kita tidak bisa mengungkapkan karena ini, seperti itu. Terus terkait dengan kesalahan atau error. Kesalahan itu dapat terjadi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan karena adanya kesalahan aplikasi atau kesalahan dalam penerapan kebijakan atau kesalahan interpretasi fakta dan keadaan yang ditemui pada tanggal pelaporan. Nah, kesalahan yang material itu bisa mengakibatkan laporan keuangan tidak sesuai lagi dengan standar akuntansi keuangan. Nah, kesalahan yang ditemui pada periode berjalan sebelum laporan keuangan diterbitkan harus diperbaiki pada periode itu juga gitu ya. Kalau kesalahannya ditemui pada periode berjalan tapi sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka harus diperbaiki atau direvisi pada periode itu juga. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung yang pertama kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, laba rugi atau arus kas tertentu yang diinginkan oleh si penyusun laporan keuangan. Oke. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode yang timbul dari kegagalan untuk
menerapkan atau kesalahan menggunakan informasi yang handal yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan periode lalu itu termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta atau kecurangan yang disengaja. Kemudian untuk koreksi kesalahan periode lalu, untuk koreksi kesalahan yang terjadi itu mengkoreksinya dengan cara yang pertama menyajikan kembali jumlah komparatif atau perbandingan untuk periode lalu di mana kesalahan itu terjadi. Dan yang kedua, menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas dan ekuitas untuk periode lalu yang paling awal jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu yang paling awal. Nah, aturan tentang ketidakpraktisan penerapan retrospektif untuk kesalahan sama seperti aturan ketidakpraktisan penerapan retrospektif yang tentang perubahan kebijakan tadi ya. Nah, untuk kesalahan yang terjadi selain harus dikoreksi juga harus dilengkapi dengan mengungkapkan hal-hal yaitu yang pertama sifat kesalahan dari periode lalu, kesalahannya apa seperti itu. Kemudian untuk setiap periode sajian sepanjang praktis itu diungkapkan jumlah koreksi untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak dan yang terkait laba per saham dasar dan dilusian. Kemudian jumlah koreksi pada awal periode sajian yang paling awal, serta jika penerapan retrospektif itu tidak praktis, maka keadaan yang menyebabkan ketidakpraktisan itu juga harus diungkapkan, serta penjelasan bagaimana dan mulai kapan kesalahan telah dikoreksi. Tuh. Oke, jadi setelah diungkapkan koreksi kesalahan ini di laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulang pengungkapan yang sama. Gitu ya. Jadi ini materi tentang kebijakan akuntansi, estimasi serta error. Terima kasih.